Sejarah agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad kedua atau ketiga Masehi. Hal ini bersamaan dengan berkembangnya jalur perdagangan internasional antara India dan Tiongkok yang melewati Nusantara. Buddha dikenal di Indonesia melalui pengaruh budaya dan agama yang dibawa oleh para pedagang, pelancong, atau pendeta dari India. Wilayah pertama yang menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Indonesia adalah wilayah Sumatera, khususnya di sekitar Kerajaan Sriwijaya, juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga ke-13 Masehi dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang terkenal di Asia Tenggara. Biksu terkenal seperti I Tesing mencatat bahwa Kerajaan Sriwijaya menjadi tempat belajar agama Buddha bagi para pelajar dari luar Nusantara. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui beberapa cara, di antaranya jalur perdagangan, yaitu para pedagang dari India dan Tiongkok yang melewati jalur maritim Nusantara membawa serta agama dan budaya mereka. Mereka mendirikan tempat ibadah dan pusat pengajaran di kawasan pesisir yang menjadi simpul perdagangan. Misi keagamaan yaitu pendeta atau biksu dari India seperti Gunawarman datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Buddha. Lalu yang terakhir, interaksi budaya, yaitu perkawinan antar budaya dan penyebaran nilai-nilai spiritual juga mendukung penyebaran agama Buddha di Indonesia. Bukti-bukti peninggalan awal Buddha di Indonesia bisa kita ketahui, diantaranya Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra. Vihara yang berasal dari bahasa Pali dan Sanskerta berarti tempat tinggal atau tempat beristirahat. Awalnya digunakan sebagai ruang bermeditasi bagi para biksu di India. Konsep ini berkembang menjadi rumah ibadah agama Buddha, menjadi pusat spiritual dan budaya bagi umat Buddha di seluruh dunia. Di Indonesia, vihara pertama kali muncul seiring masuknya ajaran Buddha melalui jalur perdagangan dan hubungan budaya dengan India dan Tiongkok. Salah satu vihara tertua yang tercatat adalah Vihara Hong Tik Hian di Surabaya yang diperkirakan dibangun pada tahun 1293. Vihara ini menjadi saksi bisu penyebaran agama Buddha di Jawa Timur. Kalau arsitektur tadi saya bilang kembali ke apa yang ada di negara itu ya, kita lebih ke fasilitas. Jadi vihara itu disebut vihara, fasilitasnya ada kayak gini, tidak ada masalah. Ruang untuk melakukan puja bakti, ada ruang untuk berdiskusi, ada perpustakaan, ada putih, memang ada standarnya. Nah itu disebut vihara. Nah kalau yang kecil, cukup misalnya ada rupang aja, itu cetia. Lagi langgar yang lebih kecil lagi yang belajar atau diskusi aja. Ada lagi arsitektur, tapi fungsionalnya apa? Stupa adalah salah satu elemen penting dalam arsitektur Buddhis. Sebagai simbol perjalanan spiritual menuju pencerahan, stupa merepresentasikan langkah-langkah manusia untuk mencapai kebijaksanaan tertinggi dalam ajaran Buddha. Selain itu, banyak vihara mengadopsi desain candi dalam arsitekturnya. Elemen seperti relik, stupa, dan relief yang menghiasi dinding candi seringkali menggambarkan kisah-kisah kehidupan Buddha, penuh dengan nilai-nilai spiritual dan ajaran moral. Salah satu contoh paling megah dari perpaduan arsitektur Buddhis dan kearifan lokal adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur tidak hanya menjadi saksi sejarah peradaban, tetapi juga lambang sempurna harmoni antara budaya lokal dan ajaran agama Buddha. Dengan keindahannya yang abadi, Borobudur terus menginspirasi umat manusia hingga kini. Di Indonesia terdapat sekitar 2.436 vihara yang terdaftar sebagai tempat ibadah Buddha. Jenis vihara di Indonesia beragam, dengan fungsi utama sebagai tempat meditasi, pelaksanaan ritual keagamaan, maupun sebagai pusat pembelajaran ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha terdapat aliran khusus yang mempengaruhi bentuk arsitektur vihara, yaitu ada aliran Theravada, Mahayana, Vajrayana atau Tibet, dan sinkretisme. Vihara kali ini merupakan vihara yang beraliran Theravada. Vihara yang mengikuti aliran Theravada cenderung menonjolkan kesederhanaan dan fungsi spiritualnya. Elemen arsitektur yang dominan biasanya berupa ruang meditasi besar, patung Buddha, dan stupa. Dari kata-katanya itu, ini
ini yang ortodoks, yang masih memegang ajaran Buddha yang masih murni. Ini Theravada tidak purely, tidak ada musik, tidak ada yang aneh-aneh di altar, tidak ada. Budaya, saya Beni, saya mewakili umat Wihara Panagarah Pondok Cabe, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari teman-teman mahasiswa UIN Jakarta.